Halo semuanya, balik lagi sama aku Christopher Witarsa. Jadi kali ini gue punya halo mejanya. Wah. Halo semuanya, balik lagi sama aku Christopher Witarsa. Jadi kali ini gue mau nge-review kamera analog rangefinder Yashica Electro GS. Kenapa gue milih kamera ini? Karena menurut gue kamera ini tuh udah cukup lah ya dari kamera-kamera gue yang sebelumnya. Mereka semua bagus, tapi ini lebih bagus. Di sini gue mau ngasih tahu nih, nanti ada beberapa parts untuk ngejelasin tentang kamera Electro GS ini. Yang pertama gue bagi lagi pengenalan tentang bodi luar, pengertian tombol-tombolnya, dan juga kenapa gue bilang ini bagus. Yang pertama dari bodi luarnya. Di sini lensanya 45 mm dengan bukaan paling kecil 1,7, aperture paling kecil 1,7, paling besar 16. Yang kedua, di atas ada pengaturan ISO. Terus habis itu di sini ada yang buat ngekokangnya. Jadi di bagian kanan ini itu untuk light meternya. Tapi karena berhubung baterainya udah discontinue dan gue nggak punya kayak semacam untuk diakal-akalin, jadi biarin aja mati. Jadi pakai ini intuisi. Pakai pokoknya ngarang aja lah untuk feeling, masalah. Iya, pakai feeling untuk kayak nge-shoot kamera ini. Yang kedua yaitu bagian dalamnya. Karena baterainya ini nggak ada, jadi kamera ini tuh cuma bisa nge-shoot dengan kecepatan atau shutter speed 1:500. Kalau misalkan dia ada baterainya, ini dia bisa diubah ke mode auto dan bisa diubah ke mode bulb. Bulb itu dia paling lama 1:30 detik. Gue ngasih tahu lagi kenapa gue milih kamera ini, karena menurut gue kamera ini tuh selain compact dan juga kalau misalkan orang lihat dari jauh, ini kamera keren banget gitu loh, rangefinder. Kapan lagi kan bisa dibilang orang, wah keren, kapan lagi kan bisa dilihat sama orang kayak, wah kamera analog yang mencuri mata gitu. Mirip Leica, nggak mirip Leica sih, tapi sekilas ya rangefinder untuk ukuran kayak gini lumayan gede. Oke, jadi ini tampak dekatnya dari kamera Yashica Electro 35 GS ini. Jadi di sini kalian semua bisa lihat. Jadi kalian di sini bisa ngeliat nih. Di sini dengan menggunakan lens. Buka dulu filternya. Nah, di sini kalian pasang aja deh. Damn. Jadi di sini kalian bisa lihat menggunakan lensa 45 mm dengan bukaan paling kecil itu 1,7. Di atasnya ada indikatornya. Ini adalah aperture ring. Ini ring fokus. Dan ini pengaturan kalau misalkan baterai kalian nyala. Ada mode auto, mode bulb, dan di sini mode, gua nggak tahu ini mode apa. Tapi kayaknya bukan flash sih, soalnya kamera ini dia masih cold shoe, bukan hot shoe. Oh iya, info lagi, kalau cold shoe itu dia cuma bisa untuk naruh kayak semacam aksesoris doang, yang nggak bisa digunain. Kecuali kalau hot shoe kayak flash gitu masih bisa ke adapt gitu. Untuk di bagian atas, di sini ada ISO, pengaturan ISO. Di sini ada tombol shutter. Di bagian sini dia bisa untuk nge-lock. Kalau dia ke-lock, nggak bisa dipencet. Kalau dibuka, baru. Untuk mencegah kalau misalkan kayak ditaruh di tas gitu kan, ntar ini kepencet-pencet nih. Terus di bagian kiri, ini dia ada knob untuk nge-rewind dan untuk ngebuka backdoor. Tinggal diangkat aja. Udah kebuka. Nah, dalamnya nampaknya seperti biasa aja. Di sini untuk naruh film. Sabar.
kayak nggak jadi. Di sini untuk naruh film, tadi ditarik, dimasukin ke dalam gigi-gigi yang ini nih, jari gigi ini buat masukin film yang bagian kecil, dikunci, habis itu dikokang, baru habis tutup. Oh ya, ini kenapa aku kasih lakban? Karena di bagian pintunya ini, lu bisa ngeliat tuh kayak semacam berlubang gitu. Nah, untuk mencegah adanya light leak, jadinya gue lakban dan gue cegah nih untuk supaya nggak datang. Gue pasang untuk supaya mencegah light leak. Tutup. Di bagian kanan ada indikator berapa exposure sih yang udah lo ambil. Kan ada yang 27, ada yang 36. Nah, kalau misalkan nanti udah kelewat, biar bisa tahu nih, biar bisa jaga-jaga kalau misalkan kayak udah mau habis gitu. Bisa dilihat, kokang. Nah, kelihatan kan naik tuh indikatornya. Terus di bagian bawah itu ada ini adalah untuk rewind film, tombol untuk rewind film. Kalau misalkan udah dipencet, kok tombolnya nggak balik-balik bang? Tinggal di shutter, tinggal dikokang aja. Nanti dia akan otomatis naik sendiri. Di sebelah sini, di sebelah kiri gua, kanan kalian, ya, ada tempat untuk naruh baterai. Baterainya ini sebenarnya LR23 kalau nggak salah, atau mungkin salah, karena gue lupa. Dan baterainya itu udah discontinue dan nggak diproduksi lagi, jadi dia udah dianggap mati lah. Ada bisa dipasang adaptor, tapi nanti tidak maksimal aja sih. Udah gitu aja sih ya untuk detailnya. Dan balik lagi ke posisi depan. Oke, jadi mungkin segitu aja tampak detailnya dari kamera ini. Dan sehabis ini akan gue kasih unjuk foto-foto yang udah gue ambil pakai kamera ini. Kamera ini dia memiliki filter di dalam lensanya. Untuk kalau misalkan untuk siang hari itu, jadi supaya nggak terlalu terang banget. Makanya kenapa nih kamera bagus. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk waktunya yang udah kalian tonton. Like dan subscribe ya. Nanti 100 subscriber ada giveaway. Nanti dapat bagi-bagi HP. Thank you. Ciao.